Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita mau angkat pujian Bapa, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau
seminggu lagi Kau sudah memelihara kesehatan kami. Seminggu lagi pula Tuhan Kau sudah memberkati kami. Kau sudah mencukupkan apa yang kami perlukan. Bahkan Tuhan, yang tidak kami perkirakan juga Kau sudah sediakan berkatnya. Asalkan benar-benar kami boleh mengandalkan Kau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini, siang hari kami akan beribadah, kiranya Kamu berkati ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kamu pakai kami Tuhan, hamba-hambamu, jemaatmu Tuhan. Kamu memberikan diri kami yang sikat ini untuk kami benar-benar beribadah, mencari berkat Tuhan buat diri kami, mencari pertolongan Tuhan dan mencari kekuatan yang baru Tuhan untuk kami menapaki hidup kami lagi. Kami percaya dan yakin Tuhan tidak ada yang sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Berapapun itu Tuhan, mungkin kami kurang percaya kepadamu akhir-akhir ini, mungkin kami kurang mengandalkan Tuhan, ampuni kami Bapa. Biar kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan untuk waktu yang singkat dan ibadah kami siang hari ini. Kami juga mengundang Engkau Tuhan, pada malaikat-Mu Tuhan, untuk hadir memenuhi bangku-bangku yang kosong. Mungkin di tengah-tengah kami Tuhan ada jemaat yang tidak hadir, ada Ibu Yaya, ada Bapak Kaki, Ibu Helen, dimanapun mereka berada. Biar mereka boleh terus Engkau berkati dan Kau sertai apa yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, apa yang menjadi dalam mereka, tidak mereka beribadah Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memuji besarkan nama-Mu, kami mau bersorak-sorak peninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, nama yang luar biasa dan ajaib, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi menjelang siang saudaraku. Saudara sudah siap memuji membesarkan nama Tuhan? Mari kita menggunakan kita bagi berdiri. Memasuki alam baru. Roh Kudus Tuhan akan menyurahkan hidup kalian. Akan mengurangi dengan roh yang ajaib.
keluarga saudara tidak merasa belenggu dosa itu masih ada dalam diri saudara. Mari kita lepaskan. Mungkin memang kita datang dengan beban berat, kita datang dengan penyakit, kita datang dengan kelemahan kita. Tapi saat ini 2 jam aja, lepaskan itu semua. Kita serahkan dalam hati Tuhan. Biar Tuhan boleh memberikan roh dan kekuatan yang baru untuk kita. Puji nama Tuhan. Mungkin ada yang menyaksikan kita kasih Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku. Selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya ingin minta bantu doa buat saya. Jadi rencana penyuntikan laser lagi akan dilaksanakan hari Selasa. Tadi saya ke Pelni pagi-pagi untuk swab antigen ya. Puji Tuhan, waktu mau di swab saya kayaknya grogi juga saudaraku ya. Jadi tiba-tiba pilek, terus tenggorokan kayaknya nggak enak gitu kan. Aduh, saya bilang terserah Tuhan deh. Setelah di antigen, swab antigen, tunggu hasil 10 menit, 15 menit hasilnya negatif, puji Tuhan. Jadi terus petugas PLN tadi telepon lagi kalau saya harus masuk ruang rawat hari Senin, hari Selasa tindakan. Kalau tidak ada sesuatu hal, saya boleh pulang sorenya. Jadi saya minta bantu doa biar Tuhan berikan kekuatan. Saya cuma bilang Tuhan biarlah suntikan ini permanen sifatnya Tuhan, jangan sementara. Karena kalau untuk ulang-ulang lagi prosesnya yang saya capek gitu ya. Nah sekarang nih lagi sakitnya luar biasa. Jadi kalau naik motor ganjil sedikit aja sakitnya luar biasa. Jadi minta bantu doa biar saya diberikan kekuatan sehingga prosesnya semua berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih untuk doanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita mau bantu doa buat Ibu Gembala, semoga segala prosesnya boleh berjalan dengan baik dan boleh Tuhan angkat semua penyakit kakinya Ibu Gembala yang berat ya. Ada lagi yang disebutkan terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada saya tutup konfirmasi siang hari ini, mari kita akan dudukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan. Nanti kita dengan kasih Tuhan untuk berdoa persembahan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau memberi apa yang kami miliki Tuhan, apa orang anak kami mau memberi Tuhan agar mereka akan lebih berkenan hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk orang yang datang pada saat ini Tuhan, biarlah mereka bisa hadir di bentuknya Tuhan. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sebentar kita akan jaga persembahan kita mau pujian Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih.
baik manis, baik apapun Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Hingga firman boleh bertumbuh dan berbuah ya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan tadi pujian mengatakan, ku bersyukur Bapa. Itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anaknya, untuk tetap bersyukur. Apapun kondisi yang kita alami, apapun proses-proses hidup yang kita alami, Tuhan katakan kita harus bersyukur. Ada amin? Dan puji Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Gembala untuk saya boleh menyampaikan firman Allah pada kesempatan pagi hari ini. Setiap manusia, bahkan baik anak Tuhan ataupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika hidup di dunia ini, pasti mereka akan menikmati proses-proses kehidupan mereka dari bayi, beranjak dewasa, sampai menjadi orang tua. Artinya proses itulah yang akan mereka hadapi selama mereka berada di dunia. Dan firman Tuhan siang hari ini, judul yang akan saya sampaikan adalah menikmati cara kerja Tuhan, menikmati proses-proses Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan buka firman Tuhan siang hari ini. Saya ambil di 2 Petrus 3 ayat ke-9. Saya akan bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Di firman Tuhan siang hari ini dikatakan, di ayat ke-9, pembuka mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau kita lihat perikop dari 2 Petrus 3 adalah hari Tuhan. Dan di firman Tuhan di ayat ke-9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan merasakan bahwa benar tidak ya janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Atau kita merasa bahwa janji-janji Tuhan, sampai sekarang saya boleh remaja, beranjak dewasa, bahkan menjadi orang tua, sepertinya janji Tuhan itu dalam kehidupan saya tidak ada. Tetapi jelas firman Tuhan siang hari ini mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Karena apa? Karena janji Tuhan bagi setiap anak-anaknya, atau bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan, adalah satu. Dia memberikan nyawanya, bahkan memberikan darahnya untuk ditebus, sehingga kita sebagai anak-anaknya atau sebagai orang yang belum mengenal Tuhan memperoleh keselamatan yang cuma-cuma. Ada amin? Amin. Itulah janji Tuhan. Jadi kita harus mengamini bahwa janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu cuma-cuma.
Bukan berasal dari kekuatan kita. Bukan berasal dari segala sesuatu yang kita punya. Tetapi karena oleh kasih karunia Tuhan, Dia menepati janjinya bagi setiap kehidupan kita. Di dalam hidup ini, Tuhan pasti akan memberikan kita janji-janji. Keselamatan yang boleh kita terima secara cuma-cuma. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin diberikan janji-janji yang lain. Mungkin saat ini kita diberikan kelimpahan, kita dipercayakan berkat yang melimpah, diberikan jabatan yang terbaik, popularitas dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa janji itu adalah bonus yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya diberikan bonus oleh Tuhan melalui kelimpahan, melalui jabatan yang baik, popularitas dan lain sebagainya, Tuhan inginkan anak ini boleh menjadi Allah bagi Tuhan di dunia ini. Ketika saat ini kita merasa bahwa bonus yang Tuhan berikan ada dalam kehidupan kita, yang kita mau harus katakan adalah, ku bersyukur Bapa. Tapi saat jabatan mungkin kita belum terima, berkat yang melimpah mungkin belum kita terima, Tuhan inginkan dalam seruan kita katakan, ku bersyukur Bapa. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anaknya, atau bagi kita orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena apa? Nikmatilah cara kerja Tuhan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dan selanjutnya di ayat ke-9 dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Firman Tuhan siang hari ini diambil di Petrus, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus, yang menulis firman Tuhan pada siang hari ini. Dikatakan bahwa sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kalau saat ini kita sebagai anak Tuhan merasa bahwa janji Tuhan, doa-doa yang kita sampaikan, pergumulan yang kita selalu panjatkan kepada Tuhan, belum Tuhan jawab, tetapi kita ada pemikiran bahwa apakah benar doa yang kita sampaikan, pergumulan yang kita sampaikan, Tuhan tidak jawab. Rasul Petrus menulis seperti ini, itu pada zaman dia. Pada zaman Petrus juga ada orang yang beranggap seperti itu. Tapi pada zaman ini, baik anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, juga merasa bahwa segala sesuatu yang sudah kita doakan, segala sesuatu yang sepertinya menjadi kebutuhan kita, menjadi pergumulan kita, menurut kita tidak dijawab, atau bahkan dari kita berkata bahwa janji Tuhan terlambat, janji Tuhan sepertinya kok terlambat buat saya. Ketika saya berdoa, berseru kepada Tuhan, saya inginkan instan, bahwa doa dan pergumulan yang saya serukan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jawaban. Iya, Tuhan akan berikan jawaban. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa di 2 Petrus 3 perikopnya adalah hari Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Jadi ketika kita sebagai anak Tuhan menyampaikan doa, menyampaikan seruan, pergumulan kita seakan-akan kita tidak kuat, Tuhan katakan, di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Artinya kalau umur saya sekarang 33 tahun, belum ada satu hari di hadapan Tuhan. Dan doa yang saya panjatkan, atau yang kita panjatkan, atau yang kita pergumulkan hari demi hari, sepertinya belum terrealisasi. Firman Tuhan di sini katakan bahwa hari Tuhan akan tiba bagi kita. Jadi oleh karena itu, firman Tuhan katakan, janganlah kita seperti orang-orang yang menganggap bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita terlambat. Tuhan sepertinya lalai, sepertinya tidak tahu nih bahwa saya akan menghadapi masalah seperti ini, beban berat seperti ini. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan tahu kadar kekuatan kita. Tetapi melalui doa, melalui pergumulan kita akan Tuhan, melalui hubungan intim kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar yang Tuhan berikan menurut harinya Tuhan, menurut waktu yang terbaiknya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Tadi Ibu Gembala mengatakan bahwa hari Selasa akan ada tindakan untuk Ibu Gembala disuntik punggungnya. Pergumulan Ibu Gembala, doa yang disampaikan Ibu Gembala kepada Tuhan adalah hubungan personal antara Ibu Gembala dengan Tuhan. Tetapi Tuhan akan memberikan hari yang terbaik, di mana saat itu dokter atau bahkan tenaga medis akan memberikan usahanya yang terbaik. Yang tadi Ibu Gembala katakan bahwa kiranya suntikan ini permanen. Maka dari itu kita harus belajar melalui firman Tuhan siang hari ini. Dan kita boleh mengamini dan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus merubah stigma kita. Kita harus merubah pola pikir kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Dan di selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena kita yakin bahwa Tuhan kita adalah kasih. Dia mengasihi setiap kita. Ketika seakan-akan makhluk yang diciptakan merasa atau bahkan melontarkan seruan bahwa, "Wah Tuhan, mana janjimu dalam hidup saya? Mana jawabanmu ketika saya berdoa, ketika saya bergumul Tuhan?" Tetapi firman Tuhan siang hari ini katakan, Ia sabar terhadap kamu. Ketika kita bersungut-sungut, segala sesuatu mungkin tidak diberikan jawaban oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, Ia sabar terhadap kamu. Karena adalah Tuhan adalah kasih. Kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika anak kita
ketika kita berjanji akan memberikan sesuatu reward kepada anak itu, dan pada saatnya janji itu tidak atau belum bisa kita realisasikan, dan anak itu terus atau bahkan setiap jam dia menanyakan, mana Pak, mana Ma, janji yang mau saya terima. Secara manusia mungkin di saat situasi kita sedang baik-baik saja, kita mungkin akan berkata sabar, sabar. Tetapi mungkin di saat kondisi kita menghadapi segala sesuatu atau bahkan mood kita tidak baik, mungkin ada lontaran-lontaran kata yang tidak enak mungkin didengar. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus selalu sabar terhadap kamu. Artinya kepada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus boleh mengerti firman Tuhan bahwa ketika Tuhan masih sabar terhadap kita, ingat bahwa saatnya akan tiba hal-hal yang kita butuhkan Tuhan akan sediakan menurut harinya Tuhan. Dan di firman Tuhan dikatakan kembali, mengapa ia sabar terhadap kamu? Kita mau buka di 2 Petrus 3 ayat ke-15a. 2 Petrus 3 ayat ke-15a. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Aldi bacakan 2 Petrus 3 ayat 15a. 2 Petrus 3 ayat 15a, demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan buat kita beroleh selamat. Ketika janji Tuhan, yang tadi saya katakan, janji Tuhan adalah memberikan kita keselamatan yang cuma-cuma. Tetapi janji-janji yang lain itu adalah bonus kita di dunia ini. Itu yang Tuhan berikan. Jadi yang kita harus pikirkan adalah ketika kita ada di dunia ini, kita sudah menerima janji Tuhan yang menjadi prioritasnya Tuhan dalam hidup kita. Keselamatan yang cuma-cuma Dia berikan. Ketika kita memperoleh keselamatan dari Tuhan, kita harus jalani keselamatan itu. Kita harus nikmati proses-proses kerja Tuhan melalui keselamatan yang kita terima. Tetapi janji-janji Tuhan yang lain akan mengikuti kita. Ada amin? Kita harus imani ini. Ada Tuhan mengatakan bahwa ketika Dia memberikan kesabaran terhadap kita mau berpikir bahwa oh ini kesempatan bagi saya untuk beroleh selamat, bagi saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan setiap kita talenta berbeda-beda. Oleh karena itu, pakailah hidupmu untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi garam dan terangnya Tuhan. Sebab keselamatan yang daripada Tuhan bukan serta-merta ketika kita menerima keselamatan itu tidak kita kerjakan di dunia ini. Tetapi yang Tuhan inginkan
Ketika janji keselamatan Tuhan berikan bagi setiap kita, kita kerjakan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di firman Tuhan selanjutnya dikatakan, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tujuan Tuhan bahwa ketika Dia menepati janjinya yang tadi saya katakan, keselamatan yang kita terima, di penutup ayat ke-9 Tuhan mengatakan bahwa supaya jangan ada yang binasa, melainkan kita sebagai anak Tuhan atau yang belum menerima Tuhan berbalik dan bertobat. Ketika kita menjadi anak Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan berbalik dan bertobat. Karena yang di firman Tuhan ayat 15a tadi dikatakan bahwa kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk memperoleh selamat. Ketika Tuhan masih memberikan kita nafas, perlindungan, kesehatan, tetapi terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan berbaliklah dan bertobatlah. Karena itulah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Agar pada saat hari Tuhan, pada saat Tuhan datang kembali ke dunia, yang Tuhan inginkan adalah banyak jiwa diselamatkan. Dan yang Tuhan inginkan lagi adalah Tuhan mendapati iman yang sampai akhir setia kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, baik bagi saya maupun bagi Bapak Ibu Saudara. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang hari ini, bukan hanya bagi Bapak Ibu Saudara, tapi bagi saya juga. Kita boleh menikmati cara kerjanya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ketika saat ini mungkin kita mengalami sakit penyakit, mengalami beban berat, sepertinya permasalahan terus menerus. Firman Tuhan siang hari ini dikatakan, nikmatilah cara kerja Tuhan. Karena di ayat yang pertama 2 Petrus 3 mengatakan, Petrus mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian-pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ketika Rasul Petrus menulis di 2 Petrus ini, dia katakan bahwa menghidupkan pengertian-pengertian yang murni. Artinya pengertian-pengertian yang tidak dicampur oleh pemikiran-pemikiran jasmani. Ketika kita menikmati cara kerja Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah kita merubah pengertian kita. Kita merubah stigma kita bahwa cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita adalah pengertian murni, bukan campur-campur. Oh, ini jasmani, ini rohani, tidak. Maka daripada itu, Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika dia menulis firman ini, dia menulis melalui pimpinan Roh Kudus, oleh pengertian yang murni akan Tuhan, yang boleh disampaikan oleh hambanya, oleh jemaat-jemaatnya, untuk mengerti
bahwa hari Tuhan berbeda dengan hari kita. Jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang mau kita terima. Bahwa jalan keluar yang Tuhan berikan dengan jalan keluar yang kita inginkan berbeda. Oleh karena itu, kita boleh belajar bahwa hidup kita karena campur tangan Tuhan. Ketika hidup kita seturut dengan cara kerja Tuhan, yang Tuhan inginkan adalah ketika dia kembali ke dunia ini, dia menemukan iman yang setia sampai akhir kepada Tuhan. Adapun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan siang hari ini tidak saya panjangkan, tetapi biar kiranya firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menepati janjinya dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan. Tetapi janji-janji yang lain, janji-janji jasmani yang lain, ketika saat ini sudah kita terima atau belum kita terima, kita boleh katakan itu adalah bonus daripada Tuhan. Saya mengundang untuk pemain musik, kita menaikkan pujian hidup ini adalah kesempatan.
kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kembali kami terima hari ini Tuhan Yesus. Di mana kami boleh beribadah Tuhan di minggu yang cerah ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan terlebih atas firman yang Kau boleh berikan kepada kami hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh mengikuti proses dan cara kerja Kau ya Tuhan. Terkadang kami sebagai manusia merasa tidak perlu Tuhan dalam kehidupan kami, tapi kami disadarkan kembali Tuhan bahwa setiap kehidupan kami, setiap waktu yang Kau berikan merupakan kebaikan dan penyertaan daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati hamba-Nya Tuhan yang memberikan firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Kau yang tahu pergumulannya, Kau yang tahu kerinduannya. Berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Tolong juga kami Tuhan Yesus yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Kau yang tahu pergumulan kami, Kau yang tahu kerinduan kami. Kau yang saja memberkati kami Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar saya akan membacakan untuk jadwal ibadah sepekan gereja kita. Untuk hari Rabu 20 Oktober 2021 jam 7 malam kita akan mengadakan doa Subispanen dengan Tuhan dari oleh Bapak Aldi. Hari Minggu ibadah raya worship leader dilayani oleh Ibu Helen, MCD-nya Bapak Valino, kolektor pertama Ibu Shani dan kolektor kedua Ibu Widyati. Laporan penerimaan persembahan 10 Oktober 2021. Persembahan pertama 445.000, persembahan kedua 315, persembahan ketiga 65.000 dan amplop pembangunan 130.000. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada omongan dari Bapak Gembala? Kalau tidak ada, mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. El Shaddai.
musik pujian dan doa proyektan singer layan dengan beberapa kerja umat kamu dan para pelayanmu di GPNJ ini. Proyektan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan dalam nama Yesus. Dan semua yang kami persembahkan pada ibadah hari ini, semua adalah pujian kemuliaan besar. Yang berdoa bagi umatmu, hambamu dan para pelayanmu yang berkesempatan hadir saat ini dimanapun mereka berada dalam nama Yesus. Engkau menyertai memberkati menolong dan memimpin mereka. Di dalamnya ada Ibu Yayan, ada Ibu En, juga ada Ibu Ami. Biarlah minggu yang akan datang mereka boleh hadir bersama-sama dalam ibadah tempat. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RT, WD, KPU. Terlebih lagi pelaksanaan vaksin COVID-19 dalam nama Yesus kau berkati. Hingga bangsa dan negara kami boleh segala terlepas dari ancaman kuasa COVID-19. Kami serahkan juga panitia Natal gereja di tempat ini ke dalam kami. Ketua bersangkutan tempat GPG di Palmera Utara 4 tanggal 12 Desember yang akan datang. Pelayanan musik, pujian, aksi, doa, perintah, singwaya, jemaat para pekerja, umat, hamba dan para pelayan. Pelayanan firman Tuhan, seksi musik, seksi doa, seksi dana, seksi konsumsi dalam nama Yesus kau berkati sehingga melalui pelayanan ibadah Natal tahun ini tempat ini namamu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi umatmu, gerejamu, kawanjimu, hambamu, laut di gunung desa di Lembah, dimanapun mereka berada di Indonesia dan seluruh dunia yang merasa takut dan gentar menghadapi ancaman kuasa COVID-19 atau ancaman kuasa apapun juga mungkin mengganggu kehidupan mereka dalam nama Yesus seperti balas para muda surga yang melaksanakan sejumlah yang turun ke dalam dunia yang menyertai memberkati, menolong dan melindungi dan menyelamatkan umat muslim di firman-Mu karena Engkau sudah berfirman sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah Zoom meeting pada hari Rabu ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan melayani firman Tuhan. Kami serahkan juga ibadah minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Berkati pelayanan musik, pujian, aksi, doa, perintah, singwaya, jemaat-Mu dan para pekerja-Mu dalam nama Yesus. Biarlah melalui ibadah minggu yang akan datang nama-Mu saja yang pujian dan kemuliaan. Dan kami serahkan juga Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu. Untuk proses selanjutnya, Kau berkati, berikan yang terbaik. Bapa Engkau adalah Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Engkau mendahului dan meratakan setiap segala sesuatu. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan yang dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.